Selamat bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Salam sehat selalu. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu memelihara hati dan pikiran kita semua. Kini kita akan bersama kembali mengalami lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita berdoa untuk mendengarkan sabda-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena saat ini Engkau memberikan waktu kembali kepada kami untuk boleh bersuah dan bersatu dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, untuk tetap mengalami hadirat-Mu yang kudus. Sekalipun kami semua sadar kami orang berdosa, tetapi kami percaya bahwa pengampunan daripada-Mu limpah atas kami anak-anak-Mu. Dan kini ya Tuhan, perdengarkanlah firman-Mu kepada kami, dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan akan terus menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, bergemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Amin. Oleh karena nama Tuhan Yesus. Matthew Henry, seorang ahli teologi yang terkenal, pernah dihadang oleh para pencuri dan dirampok. Dalam buku hariannya ia menulis, "Aku ingin berterima kasih kepada Tuhan, pertama, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Kedua, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku dan bukan nyawaku. Ketiga, karena meskipun mereka mengambil semuanya, itu masih belum seberapa. Dan keempat, karena saya adalah korban yang dirampok, bukan orang yang merampok." Bagi Matthew Henry, melakukan kehendak Allah jauh lebih penting dari apa yang terjadi pada dirinya. Rasul Paulus juga menunjukkan sikap yang sama ketika diberitahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Meskipun Nabi Agabus telah menubuatkan bahwa ia akan ditangkap di Yerusalem, Paulus tidak gentar dan tidak mau mundur. Ia hanya ingin melakukan kehendak Allah dan menjalankan rencananya atas hidupnya, apapun yang akan terjadi pada dirinya. Paulus hendak menaati Allah oleh karena namanya. Saudara-saudara, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Terkadang Allah berkehendak agar kita berjalan dalam lembah kekelaman.
Di lain waktu mungkin kita harus memilih jalan yang sulit karena kita ingin melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, kita diingatkan bahwa mematuhi kehendak Allah oleh karena nama Tuhan Yesus adalah jauh lebih penting dibanding apapun yang akan terjadi pada kita. Segala hal yang kita sebut kesulitan disebut Allah kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan biarlah kami punya keberanian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, oleh karena nama Tuhan Yesus, sama seperti yang sudah diteladankan oleh Rasul Paulus kepada kami. Firman-Mu kiranya terus menerangi kehidupan kami, agar kami tidak gentar dalam menjalani kehidupan ini, melainkan tetap pasrah dan berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, karena hanya pada Tuhanlah kekuatan pertolongan kami, dan daripada-Mu-lah terang kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi anak kekasih Christian Taruk Lembang dan juga saudara Herman Palayukan yang Tuhan tambahkan usianya hari ini. Tuhan mengaruniakan bagi mereka sukacita, rasa syukur kepadamu, dan Tuhan mengaruniakan bagi mereka kesehatan yang baik, umur yang panjang, bahkan semakin teguh di dalam iman kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur pula kepada Bapa di surga atas setiap waktu karunia yang Engkau karuniakan bagi kami semua. Beri kami hikmat untuk terus menjalani hidup kami di dalam menghormati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan kami belajar untuk terus taat dalam segala kebenaran, dan taat dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu hari ini dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap rencana-rencana mereka, Tuhan kabulkan. Kami berdoa bagi yang sementara kondisi lemah oleh karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi yang bergumul oleh karena berbagai sebab, kasihani mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikanlah keadilan-Mu ya Tuhan, sehingga di negeri kami ini kebenaran dan keadilan Tuhan terus ditegakkan. Kami berdoa Tuhan menolong sehingga pandemi COVID-19 segera boleh berakhir. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengatur langkah-langkah kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat. Aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya.
dan abadi cemerlang. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalanku selamat, aku puji namamu, bersyukur di jalan